Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Jamali dari kelas akuntansi 8B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara film The Human Scale dengan materi pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Yang pertama, review film The Human Scale. Penduduk di kota-kota besar mayoritas memiliki kehidupan yang individualisme, yaitu merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain dan kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya. Dijelaskan pada film The Human Scale bahwa ada beberapa cara untuk mengurangi sikap individualisme dan memberikan kesempatan para pendukungnya dalam bersosialisasi pada kota-kota besar. Gambaran pada film ini sangat menarik karena terkait dengan kebutuhan manusia. Pentingnya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi di kota-kota besar lengkap dengan solusinya. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan berbagai ilmuwan, aktivis, pemikir, dan arsitek perencanaan kota, di mana semuanya memberikan pandangan tentang kebutuhan untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Film ini menampilkan latar belakang kota-kota besar di seluruh dunia, kemudian menggambarkan nilai perencanaan dan desain kota yang berfokus pada masalah spesifik yang timbul pada masing-masing kota. Kota-kota tersebut antara lain New York di Amerika Serikat, Dhaka di Bangladesh, Chongqing di Cina, Melbourne di Australia, dan Christchurch di Selandia Baru. Di kota New York, di tempat ini yaitu proses penciptaan ruang publik dengan membangun sebuah trotoar untuk pejalan kaki. Contoh paling terkenal atau perubahan yang paling signifikan adalah Times Square, yaitu ruang yang sebelumnya dipenuhi armada taksi, sekarang dipenuhi pejalan kaki, baik turis maupun penduduk asli kota ini. Di Dhaka, Bangladesh, adanya suatu kebijakan yang sangat menguntungkan bagi industri mobil. Namun di sisi lain, hal tersebut juga berdampak pada penduduk yang berpenghasilan rendah, yaitu tukang becak. Sebagai transportasi tradisional, pada kota Melbourne, Australia, mengalami penurunan populasi, sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan tujuan untuk menarik para wisatawan domestik untuk berjalan kaki. Kebijakan tersebut diantaranya menyediakan ruang untuk berjalan kaki, menata kembali pada gang-gang di perumahan, serta membuka restoran di pinggir jalan. Yang terakhir, Christchurch, Selandia Baru. Pada tahun 2011, kota tersebut diguncang gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter yang menewaskan 185 orang dan menyebabkan kerusakan struktural pada 1.000 bangunan di pusat kota. Akibatnya, kota tersebut harus direkonstruksi kembali. Pada merekonstruksi bangunan tersebut, masyarakat ikut serta atau menyuarakan pendapatnya dalam hal pembangunan, sehingga kota tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, pada film ini, dalam membangun sebuah kota, para arsitek meminta aspirasi masyarakat, sehingga kota yang terbangun dan terbentuk akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Manajemen yang diterapkan pada film The Human Scale ini adalah bottom up. Pendekatan manajemen pada umumnya ada dua, manajemen top down dan manajemen bottom up. Manajemen top down adalah pendekatan yang umum diterapkan dan arahannya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi. Sementara manajemen bottom up adalah sebaliknya. Arahannya sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para karyawan dan disalurkan ke manajemen
tingkat atas. Kelebihan dan kekurangan manajemen top-down. Kelebihannya, masyarakat tidak perlu bekerja serta memberikan masukan. Program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal. Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah dan mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintahan dalam penyelenggaraan suatu program. Kekurangannya, masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah yang lebih dominan bila dibanding peran dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh suatu program telah dilaksanakan, dan peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Sedangkan kelebihan dan kekurangan pada manajemen bottom-up, kelebihannya, peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalankan suatu program. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat karena ide-idenya berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat yang lebih banyak. Sedangkan kekurangannya, hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah bila dibanding para pegawai pemerintah. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan berjalan lebih baik karena adanya silih paham atau munculnya ide-ide yang berbeda dan akan menyebabkan kerancuan bahkan salah paham antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga masyarakat. Manajemen bottom up yang diterapkan dalam film The Human Scale, di mana dalam penyelesaian pusat kota, arsitek melakukan wawancara dengan berbagai ilmuwan, aktivis, pemikir perencana kota. Semuanya memberikan perspektif atau aspirasi bagaimana kebutuhan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Selain menjalankan sistem manajemen bottom up, film ini juga menceritakan suatu perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan ini berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, setiap manajer harus mampu menjawab 5W1H. 5W1H diantaranya, what? Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? When? Kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut? Wo? Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan? Why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Where? Di manakah lokasi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? Dan how? Bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan? Jadi, pada dasarnya perencanaan ini memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nanti bisa dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara tepat, sehingga perusahaan bisa bergerak secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai keterkaitan film The Human Scale dengan materi pengendalian manajemen proyek. Kurang lebihnya saya